Baik, cek. Assalamualaikum, selamat siang, dan juga selamat sore rekan-rekan mahasiswa semua. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak. Pak. Aman ya? Aman. Siap, siap. Baik. 3 menit lagi kita akan mulai sambil menunggu rekan-rekan mahasiswa yang lain ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Nabi Kebajikan. Selamat siang dan juga sore rekan-rekan mahasiswa semua. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ada Saudara Setiawati Ananda. Kemudian ada Saudara Dini, kemudian ada Saudara Khomairah, kemudian ada Saudara Devi dan juga ada Saudara Diastuti. Baik, rekan-rekan mahasiswa semua, sebelumnya alhamdulillah kita masih dipertemukan dan juga masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan, khususnya kegiatan di tahun yang kedua ini. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga semoga senantiasa kita ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya boleh dong dibuka dulu kameranya. Silahkan dibuka terlebih dahulu rekan-rekan mahasiswa kameranya dan juga audionya juga silahkan boleh dibuka. Selama 2 jam ke depan saya insya Allah akan membersamai rekan-rekan mahasiswa semua dalam kegiatan kita berdiskusi dan juga tentunya ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan tugas yang sudah rekan-rekan mahasiswa ada yang sudah mengirimkan barangkali di sini, ada juga yang belum mengirimkan. Nah, kita akan berdiskusi hal-hal apa ataupun juga tantangan apa aja yang rekan-rekan mahasiswa hadapi selama melaksanakan ataupun juga mengerjakan tugas. Sebelumnya yang pada pertemuan pertama, siapa yang belum perkenalan ya di pertemuan pertama? Silakan. Boleh diperkenalan terlebih dahulu di pertemuan pertama yang belum berkenalan. Ibu Diastuti sepertinya belum 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 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh memperkenalkan diri. Ya, kasih Pak kesempatannya. Nama saya Desuti Maria Natalia, biasanya dipanggil Dias.
Sekarang domisili di Bandung Barat. Oke, siap. Berarti Ibu tinggal di semester berapa, Bu, sekarang, Bu? Semester 8. Oh, semester akhir. Siap, Bu. Ya, ini tahapan akhir, Bu ya. Ya, Oke, insya Allah, Pak. siap, siap, siap. Oke, di sini juga ada Ibu Nia Agustina. Silakan, Ibu. Ini yang masih di jalan santai aja, Bu ya. Kita santai aja. Silakan, Bu. Ya Bapak, terima kasih banyak. Ya, perkenalkan, nama saya Nia Agustina. Saya dari UPBJJ Bandung. Saya domisili di Kabupaten Purwakarta. Oke, siap. Oke, berikutnya ada Ibu Dini. Ini yang sudah on cam. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini. Saya berasal dari UPBJJ Palembang. Sekarang aktif mengajar di TK IT Zahra Zakiyah. Oke, siap. Terima kasih Bu Dini. Berikutnya ada Bu Setiawati. Ya, selamat siang rekan-rekan dan Bapak. Perkenalkan, saya Setiawati Ananda Taurisna. Saya dari jurusan Sastra Inggris, kebetulan dari UPPJJ Bogor. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sambil nanti kita menunggu Ibu Depi dan juga Ibu Kumairah, izin Bapak dan Ibu, saya share untuk tugas 1 dulu ya. Untuk tugas 1 karena sesudah saya lihat masih ada yang istilahnya itu belum menyelesaikan. Di kelas kita yang secara jumlah memang 25, ini baru 12 yang mengajukan. Tapi mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang ada di room ini sekarang yang sudah aktif ini yang termasuk yang sudah mengerjakan. Dan perlu saya informasikan memang tugas ini kalau melihat jadwal waktunya itu tinggal 2 hari. Jadi silakan tolong maksimalkan Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan tugas ini. Kemudian perlu saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu untuk penilaian nanti tugas ini ada nilai rata-rata kehadiran. Di antaranya kehadiran ketepatan Bapak dan Ibu ketika melaksanakan web seperti ini. Kemudian nanti ada diskusi. Nah, ini diskusinya itu ada 2, makanya ketika beberapa kali saya informasikan dan himbau kepada rekan-rekan silahkan di LMS tolong manfaatkan semaksimal mungkin untuk berdiskusi. Baik berkenaan dengan kegiatan pembelajaran di LMS ataupun juga pemenuhan tugas Bapak dan Ibu. Kemudian berikutnya yang keempat itu ada kesesuaian dengan instruksi tugas. Seperti yang sudah saya informasikan secara format memang sudah saya berikan juga, baik Bapak dan Ibu bisa mengakses di LMS ataupun juga saya sudah memberikan via WA Group kepada Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu mahasiswa tinggal memenuhi saja dan juga tentunya melengkapi. Ini kalau misalkan selama 2 hari ini tidak mengumpulkan, ya otomatis saya tidak bisa memberikan penilaian kepada Bapak dan Ibu. Itu. Kemudian berikutnya ini ada kualitas pengerjaan tugas. Tentu saja ini disesuaikan dengan apa yang saya lihat ataupun juga apa yang saya telah dari tugas Bapak dan Ibu. Tidak mengerjakan, tugas diselesaikan dengan baik sebagian kecil dengan pedoman penskoran dan juga sampai nilai maksimal itu ada di angka 50. Silahkan, ini tergantung Bapak dan Ibu melaksanakan ataupun juga memenuhi tugas yang sebetulnya sudah tertera ya Bapak dan Ibu ya di LMS, dan juga sebetulnya Bapak dan Ibu sudah saya informasikan juga untuk pengerjaan tugasnya. Barangkali itu Bapak dan Ibu sebagai pengantar, karena memang kalau saya lihat dan juga tentunya mata kuliah ini produksi bahan pembelajaran berbasis online itu jadi sistemnya itu memang nyambung dari mulai tugas pertama dan juga tugas-tugas berikutnya. Tentunya hal ini akan sangat berdampak sekali dengan tugas yang nantinya dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan di tugas yang pertama, nanti untuk tugas kedua dan juga berikutnya akan sangat mudah sekali saya rasa. Itu sebelumnya, tapi kalau boleh saya bertanya, Bapak dan Ibu semuanya di sini apakah ada yang di luar pendidikan barangkali?
Atau semuanya ada di pendidikan? Saya di pendidikan, Pak. Oke, siap. Ibu Nia sudah mengirimkan tugasnya? Sudah, Pak. Oke, siap. Kalau sudah, saya coba spill Ibu ya. Saya spill dulu tugas yang dikerjakan oleh Ibu Nia. Baik, Bapak dan Ibu, kita diskusi saja karena memang secara teknis juga nanti ini akan ada irisannya dengan materi kita di tugas yang kedua. Tapi sebelum kita spill dari tugas kita yang kedua, saya akan share screen dulu tugas sebelum nanti kita lihat tugas Ibu Nia, kita akan spill dulu apa sih tugas kita di tugas yang kedua ini. Baik. Oke, sudah nampak Bapak dan Ibu? Sudah. Oke, Bapak dan Ibu, tugas kedua ini adalah tugas lanjutan dari tugas yang pertama. Makanya saya sampaikan apa yang sudah Bapak Ibu tuangkan di tugas yang pertama itu akan menjadi kunci untuk tugas-tugas berikutnya. Nah, di tugas yang kedua, Bapak dan Ibu itu mengaplikasikan konsep-konsep yang Bapak Ibu temukan pada saat observasi. Kemarin kan Bapak dan Ibu melakukan observasi itu di tempat Bapak dan Ibu bertugas, baik yang di pendidikan ataupun juga non-pendidikan. Nah, dari hasil observasi itu kan ketemu beberapa hal yang Bapak Ibu anggap bisa dimuat untuk meningkatkan pembelajaran tentunya, khususnya pembelajaran berbasis online. Nah, itu akan kita tebalkan dan juga akan kita runcingkan di tugas yang kedua. Makanya di tugas yang kedua itu instruksinya nanti Bapak dan Ibu melanjutkan dari tugas yang pertama. Nanti Bapak dan Ibu harus menganalisis hasil kebutuhan yang Bapak Ibu temukan di tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua ini nanti Bapak dan Ibu akan mengaplikasikan konsep-konsep desain instruksional dan juga teknologi pendidikan tentunya yang ditemukan. Oh, misalkan kemarin itu kekurangannya itu di bagian media pembelajarannya. Nah, sekarang kita akan memulai media pembelajaran apa yang disesuaikan dengan hasil observasi yang Bapak dan Ibu temukan. Makanya dalam langkah-langkah yang pada tugas yang kedua ini, yang pertama adalah Bapak dan Ibu melakukan refleksi analisis kebutuhan. Ini langkah yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan meninjau kembali laporan analisis kebutuhan yang telah disusun pada tugas yang pertama. Kemudian identifikasi area yang memerlukan perhatian khusus dalam pengembangan bahan pembelajaran. Ini misalkan saya itu pembelajaran IPA, ingin lebih terlihat nyata satu materi. Nah, ini yang jadi analisis kebutuhannya. Ada satu materi misalkan yang sulit kalau misalkan kita tidak menggunakan media umpamanya. Nah, kita menganalisis kebutuhan seperti itu. Kemudian yang kedua, penetapan tujuan pembelajaran. Kenapa di awal saya katakan apakah Bapak dan Ibu semuanya ada di pendidikan? Kalau misalkan kita mengajar, tentunya kan ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai Bapak dan Ibu ya. Nah, kita fokuskan ke satu tujuan pembelajaran. Ini disesuaikan dengan pembelajaran yang Bapak dan Ibu ampuh saja di sekolah. Seperti itu. Tujuan pembelajarannya apa? Nanti itu Bapak dan Ibu tentukan dalam media yang nantinya akan Bapak Ibu buat. Kemudian yang berikutnya adalah desain. Nah, Bapak dan Ibu ini melanjutkan juga Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu membuat desainnya, tentukan strategi pembelajarannya. Ini kan kita sudah menemukan kan kemarin dari hasil observasi. Oh, kurangnya di mana nih? Anak misalkan terlihat kurang aktif karena misalkan metodenya cuma ceramah. Seperti itu. Oh, ternyata siswa kurang aktif karena misalkan kurang ada media. Nah, itu strategi yang harus Bapak dan Ibu tuangkan dalam tugas yang kedua ini. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan konten dan juga materi. Ini nanti Bapak dan Ibu silahkan untuk Bapak dan Ibu untuk kebutuhannya disesuaikan dengan mata pelajarannya. Apakah cukup dengan gambar saja atau harus ada videonya atau audio visualkah nanti yang ditayangkan? Kalau semisal untuk anak-anak misalkan jenjang dasar TK dan SD itu barangkali audio visual akan lebih bagus barangkali seperti itu. Nah, itu disesuaikan dengan nanti konten sesuai dengan materi yang Bapak dan Ibu akan
akan buat ke depannya. Kemudian yang berikutnya, karena ini pembelajaran tentunya untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan itu harus ada aktivitas pembelajarannya Bapak dan Ibu. Jadi silakan Bapak dan Ibu rancang aktivitas interaktif yang mendorong partisipasi peserta didik. Jadi dengan media pembelajaran ini diusahakan bisa mendorong keinginan siswa agar berpartisipasi dalam sebuah kegiatan pembelajaran, agar tidak pasif tentunya. Kemudian buat juga tugas dan juga latihan yang nantinya bisa menguji pemahaman peserta didik kita dalam ketika sudah selesai melaksanakan pembelajaran. Dan juga yang terakhir, penyusunan rancangan bahan pembelajaran. Ini merupakan gabungan dari semua elemen yang sudah dirancang. Tentunya ini akan menjadi satu rancangan yang nantinya Bapak dan Ibu buat. Misalkan menggunakan PPT tapi dikaitkan dengan Kahoot umpamanya, atau membuat media pembelajaran melalui Canva dan lain sebagainya. Barangkali itu Bapak dan Ibu secara umum tugas yang nantinya akan kita kerjakan di tugas yang kedua ini. Oke, kita sambil berjalan silakan Bapak dan Ibu boleh raise hand ataupun juga boleh bertanya. Barangkali ada hal-hal yang istilahnya itu perlu kita kuatkan dan juga perlu kita tebalkan lagi. Silakan tinggal Bapak dan Ibu raise hand, saya juga nanti akan merespon Bapak dan Ibu. Oke, sesuai dengan janji saya Bapak dan Ibu, kita akan meluncur terlebih dahulu ke tugas salah satu mahasiswa dari yang sudah mengumpulkan. Di sini ada Ibu Ina ya, sebentar. Saya cross check terlebih dahulu. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini adalah tugas yang dimuat oleh Ibu Nia. Oke, mohon Bapak dan Ibu yang lain juga dapat memanobani penggunaan cover Bapak dan Ibu ya, untuk terlihat lebih profesional. Nanti tugas yang Bapak Ibu buat dan juga tentunya untuk membuat keterbiasaan Bapak dan Ibu secara akademis, penulisan dan lain sebagainya itu dibuat dengan rapi menggunakan temsi Roman. Baik, ini untuk tugasnya, tugas 1 ini sudah muncul Bapak dan Ibu ya. Lembaga pendidikannya ini sudah terlihat istilahnya itu sudah sangat lengkap sekali. Kemudian di sini juga metode pengumpulan datanya juga sudah terlihat Bapak dan Ibu ya. Observasi langsung, kemudian sumbernya nanti Ibunya berarti melakukan observasi kepada guru dan juga siswa serta tenaga kependidikan. Kemudian kita akan fokuskan kepada, nah ini kebutuhan pembelajaran. Nah ini yang akan kita sama-sama pahami Bapak dan Ibu ya. Di kebutuhan pembelajaran, Ibu Nia menyampaikan kebutuhan pembelajaran yang terlihat saat saya melakukan observasi di antaranya masih kurangnya sarana dan prasarana berbasis teknologi di sekolah tersebut. Ini mungkin untuk sekolah ya, sehingga setiap kelas harus bergiliran untuk menggunakan media teknologi. Nah, di sini kan sudah tertuang oleh Bu Nia, media teknologi. Nah, nanti di tugas yang kedua, media teknologi apa secara spesifik yang akan Bu Nia munculkan untuk tugas yang kedua. Itu. Kemudian oke, membuat bahan ajar mengarahkan siswa untuk melaksanakan observasi di lingkungan sekolah. Oke, sekarang saya tanya dulu ke Bu Nia.
Oke, barangkali Bu Nia nih sudah mulai kepikiran nanti untuk tugas yang kedua, teknologi yang akan ataupun juga media pembelajaran yang nantinya akan disesuaikan dengan hasil observasi barangkali apa, Bu? Eh, ya Bapak, masih belum kepikiran, tapi mungkin ada masukan untuk setelah review dari Bapak ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengerjakan tugas 2 nanti. Siap, siap Ibu, siap. Tapi kalau misalkan di sekolah Ibu kebetulan, mohon Ya. maaf, Ibu mengajar di kelas berapa, Bu? Kebetulan saya tidak mengajar, Pak. Saya tenaga kependidikan, operator sekolah. Oke, Ibu operator sekolah. Barangkali Ibu nanti bisa berdiskusi dengan salah satu guru, umpamanya guru Ya. kelas 5 atau 6. Kalau di sekolah Ibu, penggunaan handphone dibatasi atau misalkan tidak bisa? Siswa tidak bisa membawa handphone ke sekolah? Tidak bisa sama sekali, Pak. Kebetulan di Purwakarta itu dilarang penggunaan handphone untuk berbasis pembelajaran. Oke, siap. Kalau Smart TV sudah ada, Bu? Sudah ada. Nah, Yaitu barangkali itu satu ya. ya, itu barangkali nanti bisa difokuskan Ibu meminta salah satu guru untuk lebih memaksimalkan Smart TV nanti barangkali itu, Bu. Yang tampilannya itu kan kalau buat anak-anak siswa SD itu kan nanti pembelajarannya menarik gitu ya, Bu. Jadi kan di Ya, Smart TV itu semacam ada PowerPoint, kemudian di PowerPoint-nya misalkan untuk materi IPA umpamanya, materi IPA untuk melihat misalkan istilahnya itu materi-materi yang tidak bisa dilihat, jadi langsung siswa itu bisa menyaksikan ataupun juga menonton. Oke. Siap, terima kasih Ibu Nia. Oke, berikutnya silakan Bapak dan Ibu yang lain barangkali ada yang mau berdiskusi mengenai untuk tugas yang kedua. Oke, Ibu Dini sudah mengirimkan tugasnya Ibu Dini? Mohon maaf. Ibu Dini. Pak, maaf suaranya di mute. Oh iya. Ibu Dini barangkali sudah atau Bapak Ibu yang lain ingin saya tampilkan hasil kerjanya? Bapak dan Ibu untuk tugas yang kedua aman atau ada yang mau ditanyakan lagi barangkali? Atau perlu saya kuatkan lagi dari tugas yang pertama? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan Bu. Untuk tugas 1 memang mohon maaf Pak, saya belum mengumpulkan. Ini lagi proses pembuatannya. Siap, Bu. Karena di lingkungan kerja saya, sekolah saya itu lagi fokus ke wisuda gitu Pak. Iya. Jadi agak hektik. Terus kemarin saya sempatkan observasi di salah satu kelas. Nah, saya lihat itu dalam pembelajarannya memang untuk teknologinya menggunakan video interaktif juga, medianya juga udah cukup menarik, tapi mungkin memang agak sedikit kurang, Pak. Nah, kalau semisal dari media, terus dari kelengkapan video interaktifnya, terus itu udah pas, kira-kira apa ya, Pak, untuk mungkin kekurangannya gitu, Pak? Karena kalau saya waktu observasi itu sudah menggunakan Smart TV yang mendukung dan video pembelajaran yang membantu itu untuk pembelajarannya dan media kebetulan ini Pak, temanya itu hewan di air. Iya. Nah, si gurunya itu menjelaskan
menggunakan video itu, Pak. Karena kan belum bisa langsung mungkin sepertinya, Pak. Kayak di akuarium tuh belum bisa karena mengetahui waktu dan jadwal sekolahnya itu tidak memungkinkan untuk datang, jadinya menggunakan media itu tadi, Pak, media pembelajaran dan video itu. Kira-kira untuk kekurangan mungkin ya, Pak, kekurangannya itu bisa dibantu nggak, Pak, apa gitu? Untuk tugas 2 untuk melengkapi kebutuhan itu tadi, Pak. Secara spesifik mungkin sudah ada gambaran kecil Bu ya, tapi saya tidak tahu apakah itu berikut sama analisis ininya Bu, ada soal-soalnya nggak Bu? Biasanya kan kalau media pembelajaran interaktif itu harus juga menyertakan, nah ini ada analisis interaksi dan juga aktivitas pembelajarannya. Jadi nanti konsepan yang Bapak Ibu buat itu harus memuat tugas juga nanti siswa. Maksudnya bisa pakai kuisis umpamanya Bapak dan Ibu, bisa pakai kuisis. Jadi langsung ada penilaian yang nantinya eh, untuk mengukur nanti media pembelajaran itu apakah istilahnya itu dapat diterima oleh siswa enggak gitu kan. Ada itunya. Jadi nanti harapannya barangkali dari yang tadi Ibu sampaikan nanti harus ada interaksinya Bu Nur, barangkali nanti ada soal-soal yang di akhir dari media pembelajaran yang Ibu sudah rancang. Apalagi kalau misalkan sudah bagus Bu. Kalau misalkan medianya sudah ada, sudah bagus, bahkan sudah diterapkan, atau barangkali memang ada juga Bu penilaiannya, Bu Nur. Dan Penilaian untuk apa, Pak? Asesmen kelas ya, untuk anaknya ya, atau? ya penilaian asesmen anaknya di media itu ada atau tidak? Harusnya ada sih, Pak, ya. Hmm. Atau misalkan kalau SD itu kan tematik ya barangkali ya. Maksudnya tidak selesai di satu pertemuan atau bagaimana, Bu? Mohon maaf, Pak, saya di playgroup di TK. Oh di TK, iya iya. Ya. Kalau sebagai ilmu baru juga ya mungkin buat saya. Kalau misalkan di TK bentuk evaluasi kesiswanya seperti apa, Bu Nur? Asesmen untuk anak-anak tuh biasanya berupa, itu tergantung ya, Pak, Ya. setiap lembaga terserah. Kalau yang sekolah saya observasi itu berupa catatan anekdot sama hasil karya, Pak. Oh iya, barangkali mungkin Gitu. karena ini juga buat anak-anak mungkin nanti itu bisa dimunculkan, tapi nggak usah kayak misalkan anak-anak yang jenjangnya SMP atau SMA kan itu mungkin mereka bisa langsung mengerjakan Ibu ya. Nah mungkin nanti Ibu hanya menyampaikan saja nanti asesmen yang dari media pembelajaran ini untuk sekolah Ibu seperti apa, barangkali itu. Kalau sudah Oke, ada, baik, Pak. tinggal diaplikan saja Bu di tugas yang kedua. Berarti kalau dari tugas 1 yang saya observasi itu sudah baik, saya tinggal ulang lagi aja gitu, Pak? Ya, Atau buat media yang lebih menarik lagi gitu? betul. Ibu tinggal melanjutkan untuk tugas yang kedua. Kan kalau tugas yang pertama itu kan masih hasil observasi Bu ya. Masih masih kita ingin mendapatkan data gitu kan. Nah, kalau yang kedua kita udah mau ke perencanaan, kita akan membuat sebuah aplikasi yang dari hasil observasi itu. Sekiranya sama, nggak apa-apa, Pak. Karena kan kalau saya lihat tuh sudah bagus sih, Pak, karena menggunakan medianya itu gambar hewan mungkin, tapi berupa wayang gitu, Pak, dibikin cerita. Itu juga menarik menurut saya. Karena kan kalau hewan di air itu ya lebih baiknya memang harus datang langsung ya, Pak, ke tempat seperti akuarium itu karena tidak memungkinkan itu. Jadi pengenalannya lewat printable tadi berupa cerita dan gambar aja sama video itu. Oke. Apa ada tambahan lagi nggak, Pak, tentang medianya? Barangkali kalau saya melihat apa yang disampaikan oleh Bu Nur itu sudah sangat luar biasa. Kenapa saya sampaikan luar biasa? Yang pertama kan Ibu sudah melakukan observasi Bu ya. Oke, dari hasil observasi juga mungkin Ibu sudah mengetahui hasil penggunaan media itu diterapkan di kelas sekolah Ibu. Nah, kalau berbicara bagus atau enggak, sepertinya itu akan sangat bagus sekali Bu. Tuh, cuman belum kelihatan sama saya. Yang pertama karena saya juga belum melihat tugas yang pertama ini dari ibunya. Jadi belum ada saya juga belum betul-betul melihat seperti apa. Tapi dari apa yang Ibu sampaikan sepertinya itu akan sangat bagus sekali dan juga akan sangat dilihat sekali Bu ya. Terlebih untuk jenjang
katakanlah TK lah atau misalkan di bawah itu akan sangat bagus. Saya akan menunggu sekali. Saya akan menunggu nanti hasil tugas 1 dan 2 Ibu. Jadi biar saya bisa melihat seperti apa yang sudah Ibu sampaikan. Tapi dari hasil yang Ibu sampaikan itu saya rasa sangat luar biasa sekali. Barangkali itu, Bu. Oke, baik, Pak. Iya. Mohon maaf, memang ini Pak lagi minggu-minggu untuk latihan wisuda, minggu depan wisuda juga. Jadi agak untuk mengerjakan tugasnya itu curi-curi waktu sih Pak sebenarnya. Siap, Bu. Yang jelas Ibu untuk tugas 1 Bapak dan Ibu semua ya. Untuk tugas 1 itu due date-nya kita 2 hari lagi ke depan. Barangkali yang ingin saya ingatkan Bapak dan Ibu agar jangan terlewat saja. Karena kalau misalkan terlewat tentunya Bapak dan Ibu tidak akan mendapatkan nilai di tugas 1, barangkali itu saja. Kalau saya sebagai tutor Bapak dan Ibu ya. Karena tentunya kita juga saya juga sangat memaklumi Bapak dan Ibu di bulan-bulan ini mungkin semua sekolah juga sama sedang sibuk. Tapi ya saya sampaikan lagi memang di due date-nya itu kurang lebih 2 hari lagi ke depan. Barangkali itu. Terima kasih Bu Nur, luar biasa sekolahnya. Barangkali Bapak dan Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Baik, Pak, terima kasih. Iya. Yang lain berkenaan mengenai tugas 1 ataupun juga rancangan untuk tugas 2 yang nantinya akan Bapak Ibu siapkan. Ini kalau di layar saya ada namanya Asus VivoBook itu. Ibu siapa ya? Masih mute, Bu? Belum saya ini Pak, maaf. Oh, siap, Bu. Siap. Aman, Bu. Arvita, saya Arvita Intan. Siap, Bu. Siap. Tugasnya aman, Bu. Tugas yang pertamanya sudah dikumpulkan. Belum, masih progres. Oke, tapi Mei padat, Pak. Oke, siap. Tapi barangkali Ibu bisa bercerita dulu mungkin untuk tugas 1, tapi Ibu sudah hafal betul maksudnya tugas 1 itu interview-nya seperti apa? Sudah, Ibu sudah melihat di LMS panduan untuk tugas 1 belum? Kayaknya habis web ini, Pak. Hari ini saya ada web 2 mata kuliah. Wih. Oke. Maaf Bapak dan Ibu ya. Saya juga sebetulnya memberikan kelulusan Bapak dan Ibu di grup WA. Barangkali atau Ibu udah masuk grup WA belum? Udah. Oke, di grup WA kan saya mengajukan jadwal tuh untuk web. Nah, barangkali mungkin nanti Bapak dan Ibu kalau misalkan ada Bapak saya nggak bisa hari ini mungkin ya. Kalau misalkan kesepakatan semua boleh, misalkan nanti geser-geser waktu atau misalkan jadi sesuaikan waktunya boleh. Sengaja saya share juga di grup. Barangkali seperti itu. Barangkali ada Bapak dan Ibu yang istilahnya Pak, saya nggak bisa di waktu itu. Nanti kita akan sesuaikan lagi. Tapi aman Bu ya. Insya Allah terkejar Bu ya. Sampai 2 hari ini Bu ya. Ya. Oke, terus semangat Bu. Semangat. Ya, siap. Ya, makasih Pak. Yuk, tapi untuk tugas 2-nya perlu saya sampaikan lagi atau sudah paham? Ini tadi saya juga maaf terlambat gabung soalnya pulang kerja. Oke, siap Bu, siap. Waktunya dibagi-bagi. Oke. Sederhananya memang nanti akan mulai terbuka di LMS hari Selasa Bu ya. Ataupun juga hari Senin nanti hari Senin akan mulai terbuka tugasnya seperti biasa nanti juga saya akan sampaikan. Sekali lagi tugas 2 itu merupakan sederhananya lanjutan dari tugas yang pertama Bapak dan Ibu. Tugas pertama Bapak dan Ibu mengobservasi kebutuhan media pembelajaran berbasis online di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu melakukan observasi pengamatan. Setelah itu Bapak dan Ibu di tugas yang kedua Bapak dan Ibu melihat nih ada celah media ataupun juga media yang Bapak dan Ibu bisa kembangkan ke depannya agar lebih baik atau menyempurnakan apa barangkali gitu. Itu untuk tugas yang keduanya. Barangkali itu Bu ya. Oke. Berikutnya Bapak dan Ibu barangkali ada yang mau didiskusikan lagi. Kalau dudet itu memang secara sistem LMS Bapak dan Ibu ya tidak bisa saya ubah. Secara sistem memang kurang lebih 2 hari lagi. Ibu Diastuti barangkali ada yang mau disampaikan Bu? Sementara tidak Pak, tapi sudah mengirim tugas. Siap. Butuh saya buka lagi atau sudah aman Bu? Silakan aja Pak, mau diperiksa.
Oke, Mungkin ini kayak kerangka kasarannya ya. iya, Jadi mungkin masih banyak yang perlu diperbaikin karena ngejar waktu untuk tugas yang lainnya juga. siap Bu, siap, aman Bu. Terima kasih, Aman. Pak. Oke, yuk siap sama-sama Bu. Oke, Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan mengenai tugasnya atau ya udahlah tugasnya di dikumpulin aja dulu gitu. Oh, ya. Silakan Ibu Setiawati. Bapak, Ya. sebelumnya mohon maaf nih, saya kan belum mengumpulkan tugas 1 ya, cuma untuk observasi sudah saya lakukan di tanggal 29 April kemarin, cuma untuk laporannya memang belum saya kerjakan. Siap Bu. Kebetulan waktu saya observasi itu anak-anak lagi mengerjakan project kalau di kita seperti kalau di sekolah biasa itu bilangnya kayak prakarya. Oh ya. Itu kalau saya observasi langsung dan wawancara dan gurunya, kebetulan penggunaan media itu hanya saat melihat tutorial, semisal pembuatan scrapbook atau sejenisnya gitu, Pak. Iya. Nah, ketika saya nanya kekurangan dari penggunaan teknologi ini apa, sebenarnya gurunya itu terbantu dengan teknologi tersebut. Melihat tutor segala macam gitu ya Pak. Kekurangannya adalah si anak ini jika terus-terusan ngelihat smart TV, kebetulan setiap kelas itu ada smart TV-nya ya Pak. Smart TV itu kendalanya di mata minus si anak. Itu kira-kira bisa dimasukkan nggak sih Pak? Oke, berarti Ibu Setiawati akan berinovasi bagaimana caranya membuat media pelajaran yang bisa membantu siswa yang minus matanya gitu barangkali. Atau mau yang mananya? Yang nanti akan Ibu tuangkan di tugas yang kedua. Nah ini Pak yang saya masih bingung. Soalnya kan kalau dari segi media teknologi kan sekolah memang menyediakan ya Pak, Betul. sudah sebagai fasilitas wajib yang ada di seluruh kelas. Jadi seluruh anak dapat fasilitas tersebut sih Pak. Lebih ke arah bingung nyari kekurangan dari media teknologi yang bakal saya bahas di tugas 2 nanti. Maaf, Ibu Setiawati seorang guru? Bukan Bapak, kebetulan saya kerja di dunia pendidikan cuma sebagai tata usaha. Oke. Kalau misalkan itu kan Bu, kalau itu kan kalau prakarya itu kan mata pelajarannya PKK ya Bapak Ibu ya. Saran saya bagaimana kalau misalkan Ibu bergeser ke Bapak atau Ibu guru mapel yang lain. Kalau maaf saya tanya ulang, Ibu itu mengajarnya di SMP atau SMA atau di sekolah dasar? Kalau saya di sekolah dasar Bapak. Ya barangkali maksud saya gini, Ibu nanti bisa berkoordinasi atau bekerja sama barangkali dengan salah satu guru, misalkan guru IPA atau ya guru kelas misalkan atau guru yang lain yang memang secara materi itu masih ada. Kan kalau prakarya memang itu balance ya antara materi sama praktiknya. Misalkan ke kayak yang tadi Bu siapa ya? Saya lupa lagi. Bu Nur. Yang Bu Nur itu kan menyampaikan mata pelajaran IPA tuh. Jadi kan untuk antisipasi anak kan kalau ke kolam nggak mungkin jadi dimuatkan video. Saran saya barangkali ke mata pelajaran yang istilahnya itu membutuhkan hal-hal pembantu media. Tapi kalau misalkan kata Ibu, sekolah saya itu udah luar biasa, misalkan udah luar biasa. Ya udah berarti kita fokuskan di media yang itu yang interaktif berarti Bu. Kan kalau di sekolah dasar itu kan anak-anak misalkan kita biar lebih hidup itu misalkan kita buat deh satu media interaktif yang istilahnya itu dua arah nanti guru dengan siswa. Misal ada gamenya deh misalkan aplikasinya. Nah itu jadi yang gitu-gitu Bu barangkali buat siswa di jenjang dasar. Saya pernah tuh ada penggunaan kuisis, tapi Bu ditampilkan memang di Smart TV. Jadi semacam apa ya? Semacam kayak game gitu tuh. Jadi siswa disuruh ke depan satu atau dua orang, kemudian ada games misalkan, kemudian nanti siswa itu menjawab. Nah misalkan yang kebetulan menjawabnya salah, dia kembali lagi ke tempat duduknya. Dan begitupun sampai soal-soalnya itu selesai. Nah barangkali seperti itu Bu. Kalau misalkan dilihat medianya sudah oke di sekolah Ibu, barangkali mungkin
untuk semua mapel penggunaan ya itunya gamesnya misalkan di dalam media pembelajarannya agar lebih menyenangkan. Barangkali itu Bu Ibu Setiawati. Halo Bu Setiawati. Iya, iya Pak. Mungkin nanti saya bakal pindah ke guru lain kalau memungkinkan ya, atau memasukkan game yang berbasis teknologi ini sih Pak. Ya, tapi sepertinya kalau udah familiar juga mungkin ya semacam Kahoot, Canva dan yang lain sebagainya mungkin ya Bapak dan Ibu juga sudah sering ya yang gitu-gitu. Kan di dalam yang aplikasi gitu juga kan bisa Ibu ya. Tinggal tampilin aja di Smart TV misalkan kita buat Kahoot dan lain sebagainya. Jadi siswa langsung ngerjainnya di Smart TV aja. Kalau misalkan kita terkendala siswa ke sekolah nggak boleh bawa handphone umpamanya, kita manfaatkan aja di Smart TV. Kebetulan Pak, di sekolah saya kan ada namanya program kelas SCR ya. Dia menggunakan fokusnya itu pembelajarannya menggunakan iPad. Oke. Itu juga kalau untuk project mereka memang sudah menggunakan Canva. Cuma Oke. itu adanya memang di kelas atas sih Pak. Kalau Ibu Setiawati, barangkali Ibu nanti bisa berkoordinasi atau bekerja sama dengan salah satu ibu guru yang ada di kelas atas. Saran saya, Bu ya. Kalau di sana barangkali Ibu tidak akan terlalu susah. Dalam artian, kalau di kelas yang tadi gitu kan, kata Ibu kan susah nih untuk mata PKK, untuk PKK umpamanya atau kewirausahaan. Barangkali mungkin Ibu bisa. Saran saya, karena ini Bapak dan Ibu ini itu akan berlanjut sampai tugas-tugas berikutnya ya. Jadi saran saya memang Bapak dan Ibu harus istilahnya itu dari mulai kita start di tugas yang pertama itu nanti kita akan lanjut. Tugas pertama, kedua, ketiga sampai yang keempat itu akan lanjut nanti Bapak dan Ibu dengan aplikasi istilahnya itu ataupun juga media pembelajaran yang menyenangkan lah istilahnya itu, yang berbasis online dan itu ya seperti itu. Barangkali itu Ibu Setiawati. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak masukannya. Baik, terima kasih. Yang lainnya, yang baru bergabung, Ibu Harpani. Halo, Ibu Harpani. Ya, halo Pak. Mungkin bisa dijelaskan ulang ya tadi karena saya ini baru masuk terkait penjelasan. Oke, siap. Ibu Harpani dan juga rekan-rekan semua, saya jelaskan lagi ya, Bapak dan Ibu. Sekali lagi, saya informasikan dari yang pertama, dari penilaian. Nanti untuk tugas 1, terlebih dahulu, untuk tugas 1 ini due date-nya Bapak dan Ibu sisa 2 hari. Jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk melengkapi dan juga Bapak dan Ibu menyelesaikan tugas yang pertama ataupun juga tugas 1. Kemudian di tugas 1 ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga kepada Bapak dan Ibu. Di antaranya bukan hanya tugas yang Bapak dan Ibu nanti kirimkan di LMS, tapi yang pertama ada juga kehadiran. Itu menjadi salah satu indikasi ataupun juga salah satu poin yang mendapatkan penilaian. Kemudian diskusi. Ini silakan Bapak dan Ibu di LMS melakukan diskusi berkenaan mengenai pengerjaan tugas ataupun juga hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya ada poin yang ketiga itu adalah kesesuaian dengan instruksi tugas. Tentunya di sini disertakan bobot dan juga hasil pengerjaan Bapak dan Ibu nanti disesuaikan dengan kriteria ini. Kemudian yang keempat ada kualitas pengerjaan tugas. Di antaranya, oke, silahkan. Ibu Nur, ada raise hand? Iya Pak, maaf mau bertanya. Siap. Mengenai diskusi tadi, itu diskusi yang ada di LMS itu atau diskusi yang ada di ini, Zoom to Web ini Pak? Keduanya Bu, keduanya itu nanti akan saya kalkulasi menjadi nilai Bapak dan Ibu. Oke, berarti kalau yang di LMS itu kan terserah Pak diskusiin apa aja ya? Dalam artian Ibu Bapak boleh merefleksikan apa yang Ibu Bapak sudah lalui dalam kegiatan perkuliahan ini. Baik berupa saya bertanya dengan Bapak atau saya Boleh. bertanya kepada teman-teman ya? Ya, silakan Ibu. Oke, baik Pak.
Itu Bapak dan Ibu ya, barangkali untuk poin tugas. Dan juga kemudian tadi saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa berkenaan mengenai tugas 2. Nah, di tugas 2 ini merupakan lanjutan dari tugas yang pertama. Kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan observasi kebutuhan dan juga menganalisis media pembelajaran di sekolah Bapak dan Ibu melalui observasi baik kepada guru ataupun juga kepada siswa. Nah, di tugas yang kedua, Bapak dan Ibu, langkah-langkah berikutnya adalah Bapak dan Ibu yang pertama merefleksikan analisis kebutuhan. Jadi kan Bapak dan Ibu sudah mengetahui kebutuhan ke depannya untuk pembelajaran seperti apa. Nah, di tugas yang kedua, nanti Bapak dan Ibu silakan meninjau kembali analisis kebutuhan yang telah disusun pada tugas yang pertama. Kemudian nanti spesifikan. Kalau misalkan tadi Bu Nur kalau tidak salah, Pak, gimana kalau sekolah saya itu sudah ada media dan lain sebagainya. Kemudian pembelajaran juga sudah sangat bagus dan lain sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan evaluasinya umpamanya. Nah, seperti itu. Jadi diidentifikasi kebutuhannya daripada pembelajaran itu. Kemudian tujuan pembelajarannya kan nanti kalau misalkan Bu Nur mau menggunakan media yang disampaikan tadi, berarti nanti dituliskan tujuan pembelajarannya apa. Tuh, kemudian nanti Ibu dan Bapak silahkan melakukan desain instruksional, di antaranya rancangan struktur pembelajarannya. Tuh. Kemudian kan ada urutan materi ini kan nggak mungkin kan kalau secara sederhana kan pembelajaran itu ada kegiatan awal pembelajaran, inti pembelajaran dan juga akhir pembelajaran. Nah, itu nanti diruntut oleh Bapak dan Ibu, dituangkan. Nanti RPP-nya lah, semacam RPP-nya Bapak dan Ibu. Kegiatan awalnya seperti apa, kemudian kegiatan intinya seperti apa, kegiatan penutupnya seperti apa. Kemudian nanti juga Bapak dan Ibu dituntut dalam tugas 2 ini membuat strategi yang sesuai. Nah, misalkan ada studi kasusnya umpamanya atau diskusi online atau simulasi interaktif. Nah, nanti kan kalau misalkan yang tadi kan Bu Nur kalau tidak salah di sana kan ada siswa melihat video dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu desain. Kemudian yang berikutnya adalah pemilihan kontennya Bapak dan Ibu. Dalam pemilihan konten nanti Bapak dan Ibu boleh mengintegrasikan baik itu gambar, video ataupun juga audio. Ya, pokoknya intinya nanti Bapak dan Ibu boleh memuat ataupun juga mencantumkan konten-konten untuk membuat pembelajaran ini ya menjadi menyenangkan intinya seperti itu, khususnya menggunakan teknologi. Dan juga yang berikutnya yang kelima adalah interaktivitas dan juga aktivitas pembelajaran. Nah, di sini di poin yang kelima orientasinya itu adalah bentuk interaktifnya itu ada evaluasi Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu boleh menyertakan tugas ataupun juga latihan, semacam kuisis kah, seperti itu. Itu boleh nanti dicantumkan di media pembelajaran yang Bapak dan Ibu akan susun. Kemudian ada asesmen dan penilaian, ya tentu saja Bapak dan Ibu ya. Ini harus ada asesmennya ya, baik itu formatif dan juga sumatif. Makanya tadi saya sampaikan di awal harus ada penilaiannya nanti media pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Kemudian yang terakhir ya ini penyusunan rancangan dan juga bahan pembelajaran. Nanti kalau semuanya keenam elemen ini sudah Bapak dan Ibu siapkan, melihat dari tugas yang pertama tinggal Bapak dan Ibu menyusun dan juga membuat rancangan untuk dijadikan salah satu media pembelajaran yang boleh dikatakan itu media pembelajaran yang dari hasil observasi itu kurang. Nah, sekarang oleh Bapak dan Ibu lebih dimaksimalkan lagi. Itu barangkali Bapak dan Ibu untuk rangkaian tugas 1 dan juga yang kedua. Siapa tadi ya? Ibu Harpani kalau tidak salah. Barangkali itu Ibu Harpani. Halo, Bapak dan Ibu. Halo, Bapak dan Ibu.
khususnya Ibu Harpani, masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Saya masih belum, bentar, saya cross check siapa yang sudah mengumpulkan tugas. Izin Bapak dan Ibu ya. Saya sebutkan nama Bapak dan Ibu yang sudah mengirimkan tugas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Ibu Humairah. Kemudian yang kedua ada Ibu Devi. Berikutnya ada Ibu Salamah. Kemudian ada Bapak Wismaya. Kemudian ada Ibu Nia. Kemudian ada Ibu Harfani. Kemudian ada Ibu Elisia. Ada Ibu Dini. Ada Ibu Aisyah. Ada Ibu Diastuti dan juga ada Ibu Desi. Dan juga ada Bapak Ibu Adrian, Ibu Adrian Nobial. Itu yang sudah mengirimkan tugas. Barangkali Bapak dan Ibu ada lagi yang mau dikonfirmasi berkenaan mengenai tugas kita? Ibu Setiawati aman ya? Tugasnya aman? Ibu Dini, Ibu Dini sudah mengirimkan ya? Ibu Humairah sudah mengirimkan juga tugasnya? Aman ya? Oke, baik Bapak dan Ibu, kalau semuanya sudah, kemudian tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ikan sepat, ikan gabus, oke. Lebih cepat, lebih bagus, karena memang ada durasi Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu juga di tengah kesibukan. Nah, sudah ada Ibu Tania. Ibu Tania sudah mengirimkan tugas. Oke, baik. Kalau Belum, Pak, belum. Oke, masih ada dudet Bapak dan Ibu ya. Sekali lagi saya informasikan dan juga saya himbau kepada Bapak dan Ibu untuk dudet itu kurang lebih 2 hari lagi. Silakan Bapak dan Ibu maksimalkan, baik untuk tugas 1 dan juga tentunya untuk tugas 2. Nanti juga saya akan mengirimkan di grup WA berkenaan mengenai tugas 2, baik itu secara nanti instruksi dari tugas 2 dan juga hal-hal apa yang nanti Bapak dan Ibu perlu disiapkan di tugas yang kedua. Sekali lagi kemudian nanti Bapak dan Ibu silakan manfaatkan untuk LMS untuk kita berdiskusi. Kemudian untuk Bapak dan Ibu berbagi, barangkali Bapak dan Ibu harapan saya Bapak dan Ibu saling bertanya juga dan juga saling menguatkan, saling mengkonfirmasi berkenaan mengenai bagaimana umpamanya kalau observasi, bagaimana observasi, kemudian hal-hal yang berkenaan mengenai media pembelajaran yang nantinya akan Bapak Ibu siapkan. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum diakhiri barangkali bisa dibuka dulu kameranya. Oke. Saya akan dokumentasikan terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Silakan dibuka dulu kameranya. Oke, Bapak dan Ibu izin dalam hitungan 3, 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Barangkali itu Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan. Terakhir barangkali ada lagi yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Atau sudah aman? Oke. Aman ya? Oke. Satu lagi Bapak dan Ibu, kita akan berpose. Silakan Bapak dan Ibu boleh memegang benda apapun yang dekat dengan Bapak dan Ibu. Tunjukkan ke layar kamera. Oke. Benda apapun silakan. Yang dekat dengan Bapak dan Ibu boleh Oke, udah semua ya. Oke, siap. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita berjumpa lagi di web yang ketiga. Sehat-sehat semua dan juga lancar terus dan juga semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Baik, saya pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu.